Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk hari pertama ya di bulan puasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk bisa beribadah stabil, ibadah kita bahkan semakin meningkat hingga akhir Ramadan nanti. Dan tak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah. Ada 8 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Ghazwa Khaybar, kemudian Umratul Qadha, pengganti umrah tahun sebelumnya, di mana Nabi SAW bersama para sahabat menunaikan ibadah umrah di Mekah. Yang ketiga adalah kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia atau Habasyah pulang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian yang keempat adalah Ghazwah Mu'tah. Peristiwa yang kelima adalah pernikahan Nabi SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah radhiyallahu anha. Yang keenam adalah pernikahan Nabi SAW dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Dan yang ketujuh adalah pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Peristiwa terakhir adalah kematian Zainab radhiyallahu anha, putri Nabi SAW. 4 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah perebutan kembali Al-Quds atau Yerusalem oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Yang kedua, dimulainya era emas Kekaisaran Romawi Bizantium. Dan yang ketiga adalah kampanye militer Kaisar Taizong terhadap Tujuh Timur hingga 630 Masehi. Terakhir adalah naik tahtanya Pangeran Tamura sebagai Kaisar Jonmai dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Kita sudah membahas ya kemarin terakhir tentang Perang Khaybar yang merupakan peristiwa pertama yang terjadi di tahun 629. Dan sebetulnya peristiwa ini terjadinya dari sejak tahun 628 akhir ya. Dan berlangsung bersamaan dengan pengiriman surat-surat. Jadi pengiriman surat-surat itu kan berlangsung lama sebetulnya, dari perjalanan, terjadinya dialog dengan raja, kemudian proses kembalinya para sahabat ke Madinah. Jadi sambil berjalan surat-surat itu, berjalan pula lah pertempuran Khaybar. Dan ada juga perbedaan pendapat sebagaimana misalnya tentang Dihyal Kalbi radhiyallahu anhu yang dikirim ke Heraklius. Dihyal Kalbi itu kan melakukan perjalanan bolak-balik ya. Jadi beliau itu mengirimkan surat kembali kepada Rasulullah dari Heraklius, dan dari Rasulullah SAW itu ada surat balasan kembali untuk Heraklius. Jadi ini berlangsung bukan sehari 2 hari gitu ya. Jadi proses dari dimulainya hingga selesai itu memakan waktu yang cukup lama. Jadi tentang Dihyal Kalbi ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Dihyal Kalbi itu ikut di Khaybar, tapi ada yang mengatakan tidak gitu. Jadi sempat pulang dulu kan, Dihyal Kalbi itu sempat pulang dulu. Nah, saat pulang dulu itu dia sempat ikut dulu pertempuran Khaybar gitu, baru berangkat lagi untuk mengirimkan surat balasan dari Rasulullah SAW. Tetapi ala kulihal intinya itu kan berkaitan dengan tahun terjadi ya, dan itu tidak menjadikan masalah kapan terjadinya gitu, hanya itu kan perbedaan dari sisi hari saja, berarti hitungan hari ya, dan itu hal yang biasa dalam bahasan sejarah. Sementara yang paling penting tentu saja adalah dari kisahnya sendiri, juga dari sisi hikmah. Kita akan masuk ke peristiwa penting yang ketiga, yaitu kepulangan para sahabat dari Habasyah
ke Madinah. Dan di buku yang menjadi rujukan kita untuk dibaca kali ini adalah kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawwar Khalil. Di buku ini, judul yang kita bahas ada di halaman 453. Menurut riwayat, sekembalinya Nabi SAW beserta segenap bala tentaranya ke Madinah dengan membawa kemenangan yang gemilang, juga ditambah juga dengan harta rampasan perang, gitu ya. Harta rampasan perangnya juga sangat-sangat banyak. Pada saat itu datanglah rombongan muhajirin ke Habsyah itu kembali ke Madinah yang dikepalai oleh sahabat Ja'far bin Abu Thalib. Kalau di total keberangkatan mereka dari sejak Rasulullah SAW berdakwah di Mekah itu 10 tahun. Jadi mereka pergi itu tahun 619 Masehi ya, lebih kurang. Atau tahun ke-7 kenabian. Jadi 3 tahun sebelum tahun Hijriah ini dimulai. Mereka berjumlah 101 orang, terdiri dari 83 laki-laki dan 18 wanita. Kedatangan mereka itu disambut oleh Nabi SAW dengan kaum muslimin di Madinah dengan penuh kegembiraan. Ketika Ja'far selaku kepala rombongan datang kepada Nabi SAW, dipeluklah ia dan dicium kedua matanya oleh beliau. Dan beliau bersabda, "Aku tidak dapat menyebutkan manakah di antara keduanya yang lebih menggembirakan aku, sebab takluknya Khaybar atau sebab datangnya Ja'far." Ja'far ini adalah kakak dari Ali ya bin Abi Thalib, di mana Ja'far ini termasuk juga as-sabiqunal awalun, orang-orang yang awal masuk Islamnya, dan tentu saja disayangi oleh Rasulullah SAW. Menurut riwayat, kedatangan mereka ke Habasyah, dari Habasyah ke Madinah itu naik 2 perahu bersama sahabat Amir bin Umayyah Ad-Damri, seorang sahabat yang disuruh oleh Nabi SAW untuk menyampaikan surat dakwah kepada Najasyi, yaitu Raja Habasyi. Dan ini membuktikan ya bahwa perjalanan para sahabat dalam mengantarkan surat-surat itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan ini dibuktikan dengan pulangnya Amir bin Umayyah Ad-Damri, kan dikirim oleh Rasulullah SAW itu sebelum terjadinya pertempuran Khaybar. Tetapi kembali lagi ke Madinah, ini membawa surat balasan, juga membawa sekaligus para sahabat. Itu terjadi sesudah peristiwa pertempuran Khaybar, berarti lebih dari 20 hari 20 malam. Ini untuk yang ini lebih ya, karena 20 hari 20 malam itu dihitung dari Khaybar, belum dihitung dari jeda kepulangan antara Khaybar sampai kedatangan para sahabat, juga jeda di antara kepergian sampai terjadinya perang Khaybar. Berarti sekitar 1 bulanan lah ya, lebih kurang. Adapun jumlah yang datang sudah kurang dari 100 orang karena sebagian antara mereka sudah ada yang meninggal di Habasyah. Menurut catatan yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, nama-nama mereka yang meninggal di Habasyah adalah Ubaidillah bin Jahash. Dan Ubaidillah bin Jahash ini, teman pecinta sejarah mungkin masih ingat ya teman-teman, ini adalah suami dari Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan, yang sebetulnya tidak bisa dikatakan sahabat lagi karena dia telah murtad, telah memeluk agama Nasrani justru ketika dia ada di Habasyah. Kemudian yang meninggal berikutnya adalah sahabat Amir bin Umayyah bin Harith. Kalau yang mengirim surat itu Amr bin Umayyah Ad-Damri. Kalau yang wafat ini adalah Amr bin Umayyah bin Harith. Jadi beda orang ya, sama-sama Amr bin Umayyah tetapi bukan orang yang sama. Kemudian orang yang ketiga adalah sahabat Hatib bin Harith. Yang keempat Hatib ibnul Harith. Ini persamaan nama yang sangat tipis ya. Kemudian Abdullah bin Harith, Urwah bin Abdul Uzza, dan Adi bin Nadlah.
Menurut riwayat, kedatangan kembali rombongan Muhajirin Habsyi yang dikepalai oleh Ja'far bin Abi Thalib ke Madinah itu disertai pula dengan kedatangan kaum muslimin Asy'ariyin dari Habsyi juga. Yang datang di antara mereka itu adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kemudian saudaranya Abu Rahim dan Abu Bardah. Abu Musa yang paling muda dan kuat di antara mereka. Mereka berasal dari negeri Yaman. Di samping itu datang pula pada masa itu rombongan dari Daus yang diantaranya adalah sahabat Abu Hurairah. Karena kedatangan kaum muslimin dari Habsyi dan Daus ini, maka mereka masing-masing oleh Nabi SAW diberi harta rampasan perang dari Khaybar. Jadi 3 rombongan berarti ya, 3 rombongan yang datang berbarengan gitu. Dan yang pertama adalah rombongan dari Habasyah, ini para muhajirin. Kemudian rombongan dari Yaman, Abu Musa al-Asy'ari, dan dari Daus. Dari Yaman ini ada kisahnya tersendiri. Ini ada di catatan kakinya. Rombongan Abu Musa al-Asy'ari ini asalnya itu dari Yaman. Dulu pada masa sebelum hijrah, Abu Musa al-Asy'ari ini datang ke Mekah untuk mondok, untuk belajar agama, masuk Islam, kemudian belajar agama di sana. Hanya saja karena pada waktu itu kondisi Makkah belum stabil ya, belum stabil, belum kondusif untuk menjalankan agama, maka Rasulullah SAW meminta rombongan Abu Musa al-Asy'ari dari Yaman ini untuk hijrah ke Habasyah. Tetapi waktunya memang tidak bersamaan gitu untuk menyusul para sahabat yang sudah hijrah ke Habasyah. Dan Abu Musa ini menuruti perintah Rasulullah SAW, ikutlah beliau dan rombongan, tidak banyak rombongannya, itu ke Habasyah. Lalu menetaplah di sana di bawah pimpinan Ja'far bin Abu Thalib. Jadi rombongan yang datang dari Yaman ini, Abu Musa al-Asy'ari ini, kenapa Abu Musa yang disebut? Karena Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat yang cukup terkenal ya, namanya sering-sering disebut bahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi di era Khulafaur Rasyidin, nama Abu Musa al-Asy'ari ini cukup terkenal lah di kalangan para ahli sejarah, sehingga yang disebutnya adalah Abu Musa al-Asy'ari. Padahal masih ada 2 saudaranya, yaitu Abu Rahmin dan Abu Bardah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ini dan rombongan itu datangnya berbarengan dengan Ja'far, tetapi memang bukan yang awalan, bukan orang Quraisy gitu yang ikut hijrahnya, tetapi dari Yaman. Kemudian golongan dan yang terakhir adalah golongan Daus ya. Jadi banyak tamu pada saat itu ya datang ke Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW baru tiba di Khaybar, tidak diceritakan berapa harinya, tetapi berarti sangat berdekatan karena harta rampasan perang pada saat itu belum dibagikan. Belum sempat dibagikan harta rampasan perang dari Khaybar tersebut, datanglah tamu-tamu gitu, tamu-tamu dari bukan tamu juga sih ya, datang tamu-tamu dari Daus, juga sekaligus datang sahabat-sahabat dari Habasyah. Dan sehingga pada saat pembagian harta rampasan perang, jadi pada saat perang mereka belum datang, tapi pada saat pembagian harta rampasan perang mereka sudah datang. Sehingga karena kasih sayang Rasulullah SAW, mereka juga diberikan harta rampasan perang, meskipun mereka tidak ikut berperang secara fisik. Ya, secara fisik tidak ikut berperang di Khaybar, tetapi tetap mendapatkan bagian harta rampasan perang. Kemudian ada beberapa peristiwa tambahan yang terjadi setelah pembagian harta rampasan perang tersebut, yaitu pengiriman tentara Islam ke daerah-daerah yang membahayakan keamanan.
Sebetulnya setelah terjadinya pertempuran Khaybar, para sahabat itu, kaum muslimin lah ya, bisa dikatakan merasa tenang dan bisa beristirahat gitu ya, bisa beristirahat dengan tenang. Terutama setelah terjadi kesibukan pembagian harta rampasan perang, itu relatif sudah tenang. Tetapi tentu saja Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintahan ya, sebagai raja lah, penguasa di Jazirah Arab yang baru, kekuatan yang baru, tentu tidak diam saja dengan semua ketenangan itu, tetapi beliau mengadakan kegiatan intelijen. Hal seperti ini itu biasa terjadi. Kenapa masih melakukan intelijen, masih melakukan kegiatan mata-mata, menyelidiki dan sebagainya? Karena ini sifat penjagaan ya. Kaum muslimin itu baru saja naik pamornya. Kaum muslimin baru saja mengalahkan musuh besar mereka, sehingga kiprah kaum muslimin yang terus naik ini tidak membuat semua orang senang. Pasti ada yang tidak menyukainya. Maka tindakan intelijen ini sangat-sangat diperlukan untuk melihat kira-kira siapa nih atau kabilah mana nih yang kira-kira akan membuat onar, yang kira-kira akan mengusik kemenangan kaum muslimin di Jazirah Arab ini. Jadi ibaratnya membersihkan remahan-remahan lah, karena setelah tersapu gangguan yang cukup besar, pasti ada sisa, ada remahan-remahan yang mengganggu pemandangan gitu kan ya, kalau kita sedang beres-beres gitu. Itu kan gangguan pertama, ini karena saya ibu-ibu ya, jadi memisalkannya dengan beres-beres rumah misalnya. Kan pertama yang harus dibereskan itu kan gangguan-gangguan besar, seperti misalnya benda-benda yang tidak pada tempatnya, bantal tidak pada tempatnya, kita susun seperti semula, kemudian kursi yang miring-miring, atau bahkan karpet gitu ya, yang terbuka gitu kan, yang besar-besar itu dulu yang dibereskan. Nah, setelah yang besar-besar itu kan pasti ada remahan-remahan atau hal-hal kecil seperti debu misalnya yang tidak mungkin diambil gitu, itu harus disapu. Nah, untuk supaya maksimal kebersihan rumah kita. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekarang ini harus dibersihkan debu-debunya, remahan-remahannya. Maka beliau melakukan tindakan intelijen, mengutus beberapa sahabat dan tidak diceritakan siapa yang diutus. Yang ini kan intelijen ya, rahasia. Intinya ketahuannya itu setelah ada berita. Nah, ternyata memang ada kabilah-kabilah yang tidak suka dengan kemenangan Rasulullah SAW dan akan melakukan perilaku-perilaku yang ya mengganggu lah, meskipun tidak berniat untuk mengalahkan. Mungkin karena kalau untuk mengalahkan kan agak susah sekarang ya. Kaum muslimin posisinya kuat, tetapi ada yang berniat memang untuk mengganggu kekuatan kaum muslimin. Dan untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut, seperti biasa sebelum mereka melakukan sesuatu, Rasulullah SAW sudah mendapatkan informasinya. Ini intelijen Rasulullah ini keren-keren ya. Hanya karena orang-orang intelijen ya otomatis orang-orangnya di bawah tanah, tidak keluar siapa namanya. Yang keluar nama yang terkenal itu hanya Abbas bin Abdul Muthalib dan Huzaifah bin Yaman. Abbas juga berdasarkan perkiraan para ahli sejarah, sementara Huzaifah bin Yaman karena memang momennya itu sangat bagus untuk diberitakan kepada kita gitu, dan kejadiannya juga sudah selesai sehingga diberitakan kepada kita. Jadi dari informasi Huzaifah bin Yaman sendiri. Tetapi yang lain-lainnya ini karena sifatnya tidak sebesar apa yang dilakukan oleh Huzaifah, maka tetap orang-orangnya ini ada di bawah tanah, tetap tidak ketahuan siapa yang mengirimkan berita atau siapa yang diutus kepada Rasulullah SAW dan mengirimkan berita kepada beliau. Hanya saja langsung sudah ada eksekusi dari Rasulullah SAW
dengan mengirimkan beberapa pasukan ke beberapa daerah tertentu. Yang pertama adalah pasukan yang berjumlah 30 orang dipimpin oleh Umar bin Khattab itu menuju ke perkampungan Hawazin. Dan sebagaimana biasa, kalau pertempuran-pertempuran untuk memukul, memberi pelajaran seperti ini biasanya dilakukan secara rahasia. Maka ini juga yang dilakukan oleh pasukan Umar bin Khattab menuju ke Hawazin. Siang hari mereka istirahat, malam hari mereka melakukan perjalanan dengan diam-diam. Sehingga ketika datang di Hawazin, itu mengejutkan penduduk Hawazin, mengejutkan para pimpinan dan para tentara mereka, sehingga baru saja datang mereka sudah lari kocar-kacir. Kenapa mereka lari? Karena ya ini efek dari Khaybar ya, efek dari Hudaybiyah, efek dari Khaybar. Mereka sangat ketakutan dengan datangnya tentara Islam. Pada jumlahnya cuma 30 orang, tidak banyak. Sehingga tidak terjadi pertempuran dan karena malah ditinggalkan, yang 30 orang ini mendapatkan harta rampasan yang banyak. Dengan begini, maka Hawazin sudah dibersihkan. Bukan dibersihkan orangnya ya, tetapi perilakunya. Mereka jadi ketakutan dan tidak akan melakukan atau tidak akan mengganggu keamanan kaum muslimin lagi. Pasukan yang kedua adalah pasukan yang dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Bakar ini diutus ke kabilah Bani Kilab atau Bani Kalb dari suku Fazarah, jajahannya Dhariyah, daerah Najd. Dan sebagaimana biasa juga melakukan perjalanan yang diam-diam, yang rahasia, sehingga mengejutkan para tentara ya, khususnya para pimpinan di kabilah Kalb ini atau Bani Kilab ini. Hanya saja mereka sempat melakukan perlawanan, meskipun karena tidak ada persiapan, perlawanan mereka tidak terlalu signifikan, meskipun ada kontak senjata sempat gitu ya, tetapi dengan cepat mereka dapat dikalahkan oleh kaum muslimin. Karena terjadi kontak senjata, tentu jatuh korban nyawa, dan ada pula yang ditahan. Termasuk diantaranya adalah Salamah bin Aqwa yang dapat menahan seorang gadis mereka lalu dibawa ke Madinah dan diserahkan kepada Nabi SAW. Salah satunya ya, bukan hanya Salamah bin Aqwa. Pasukan Abu Bakar ini tidak disebutkan jumlahnya. Kalau tadi yang Umar bin Khattab itu disebutkan ya, jumlahnya itu ketahuan 30 orang. Tetapi 30 orang yang sudah termasuk Umar bin Khattab, sementara yang pasukan dipimpin oleh Abu Bakar Siddiq menuju Bani Kilab ini tidak diketahui. Tidak diinfokan oleh perawi yang menceritakan kisah ini tentang jumlah pasukannya. Yang dikabarkan hanya waktunya saja, yaitu di bulan Sya'ban tahun ke-7 Hijriah. Berarti sudah di pertengahan ya, menuju pertengahan tahun 629 Masehi atau akhir dari tahun ke-7 Hijriah. Karena Sya'ban itu sisa 4 bulan di tahun ke-7 Hijriah. Kemudian masih di bulan yang sama, di bulan Sya'ban juga, itu Rasulullah SAW mengirim pasukan yang dipimpin oleh Bashir bin Sa'ad dari Ansor. Yang ini juga disebutkan jumlahnya 30 pasukan diutus ke Bani Murrah di Fadak. Lagi-lagi karena ini perjalanan rahasia, ekspedisi rahasia, maka mereka berangkat dengan rahasia juga, pergi berjalan di malam hari dan istirahat di tengah hari. Tetapi kabar kepergian mereka kabar kedatangan mereka ke Bani Murrah di Fadak ternyata sudah tercium, sehingga mereka melarikan diri bahkan sebelum mereka melihat pasukan kaum muslimin. Tetapi ternyata teman pecinta sejarah, ketika kaum muslimin itu sedang mengumpulkan harta rampasan perang, mereka mendapat serangan mendadak. Jadi ternyata menghilangnya penduduk Bani Murrah di Fadak ini ternyata hanya taktik saja. Mereka sengaja keluar dulu setelah kaum muslimin masuk ke kota mereka melakukan serangan secara mendadak, sehingga
kaum muslimin itu kan sudah di situ sudah yakin tidak ada orang gitu ya, sehingga tidak terkejut dengan kedatangan atau terkejut dengan serangan dadakan tersebut, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Jumlah kaum muslimin hanya 30 orang yang dipimpin oleh Bashir bin Sa'ad ini, sehingga ya 30 orang melawan satu penduduk ya, satu kota, itu kan agak mustahil juga untuk memenangkan pertempuran, apalagi ini sudah masuk dulu ke kota gitu kan. Biasanya kalau menyerang dari luar dulu, ini sudah masuk ke kota, mereka sudah menyiapkan harta rampasan perang, tetapi diserang begitu mendadak, sehingga ya itu di luar taktik. Mereka kan sudah menyiapkan taktiknya akan menyerang dari luar gitu. Sekarang ternyata di luar perkiraan mereka. Maka syahidlah para sahabat 30 orang yang pada saat itu diutus Rasulullah SAW kepada. Hanya satu orang yang selamat, yaitu Bashir bin Sa'ad. Dengan susah payah pada akhirnya ia berhasil kembali ke Madinah dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian pasukan berikutnya yang diutus adalah pasukan muslimin yang dipimpin oleh Ghalib bin Abdullah Al-Laisi. Dan ini terjadinya setelah bulan Sya'ban, yaitu di bulan Ramadan tahun ke-7 Hijriah, bertepatan dengan tahun 629 Masehi. Kali ini Rasulullah SAW mengutus para sahabat yang lumayan banyak jumlahnya, sampai 130 orang. Pasukan yang dipimpin Ghalib ini diutus ke dusun Maifa'ah, ini ada di daerah Najd. Daerah ini dihuni oleh dua keluarga besar, yaitu Bani Awal dan Bani Abd bin Sa'labah atau Abd bin Sa'labah. Yang diangkat sebagai penunjuk jalan yaitu Yasar. Yasar ini adalah bekas budak Nabi SAW. Kalau bekas berarti sudah dimerdekakan ya. Rupanya kedatangan kaum muslimin ini sudah tercium oleh Bani Awal dan Bani Abd bin Sa'labah, sehingga mereka melakukan persiapan, dan karena melakukan persiapan mereka pun tidak bisa terhindarkan adanya kontak senjata, dan terjadilah pertempuran yang cukup hebat di antara dua kekuatan ini. Dan pasukan kaum muslimin hanya sedikit ya, jumlahnya 130 orang ini melawan dua keluarga besar, yaitu Bani Awal dan Bani Abd bin Sa'labah. Tetapi tetap saja kaum muslimin mendapatkan kemenangan di pertempuran ini. Sehingga kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang berupa binatang ternak yang bisa dihalau, yang jumlahnya cukup banyak, bisa dihalau ke Madinah. Tetapi tidak membawa satu orang tawanan pun dari pihak musuh. Hanya saja ada satu kejadian yang mengiringi kejadian ini, yaitu terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah seorang anak muda, putra dari Zaid bin Harithah, dan nanti karir militernya itu puncaknya ada di usia yang masih sangat belia, yaitu 17 tahun. Dan ketika terjadinya peristiwa ini berarti usianya di bawah 17 tahun. Usamah bin Zaid ini mengisahkan kisahnya itu ketika terjadi pertempuran yang kaum muslimin itu dipimpin oleh Ghalib. Ketika terjadi pertempuran, Usamah bin Zaid itu bertemu dengan musuh yang bernama Nuhaik bin Mirdas. Ketika berhadapan itu terjadi duel yang cukup hebat antara Usamah bin Zaid dengan Nuhaik bin Mirdas ini. Tetapi kemenangan itu hampir diraih oleh Usamah bin Zaid. Bahkan Usamah bin Zaid itu hampir saja membunuh Nuhaik. Tetapi Nuhaik ini ketika pedang dari Usamah bin Zaid itu sudah sangat dekat dengan dirinya, ia mengatakan la ilaha illallah, membuat Usamah bin Zaid terdiam sesaat ya. Tetapi
ternyata Usamah bin Zaid melanjutkan pembunuhannya tersebut kepada Nuhaik bin Mirdas. Ia kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada kepada Ghalib bin Abdullah. Ia melaporkan kejadian tersebut. Ghalib bin Abdullah bertanya, kenapa? Wahai Usamah bin Zaid, engkau melakukan itu? Sungguh buruk apa yang kau lakukan. Engkau membunuh seseorang yang mengatakan la ilaha illallah. Sebagai pimpinan pasukan, Ghalib bin Abdullah merasa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid, sehingga ia melaporkan perilaku Usamah bin Zaid ini kepada Rasulullah SAW karena beliau tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap sahabat Usamah bin Zaid ini. Setelah dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah juga terkejut, tetapi untuk melakukan cek and recheck lah ya, Rasulullah SAW memanggil Usamah bin Zaid, sehingga terjadilah dialog antara Rasulullah SAW dengan Usamah bin Zaid sebagai berikut. Wahai Usamah, mengapa engkau membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Ada dua pendapat sebetulnya. Ada yang mengatakan bahwa Nuhaik bin Mirdas ini mengucapkan la ilaha illallah saja, tetapi ada riwayat juga yang mengatakan bahwa Nuhaik bin Mirdas ini mengatakan 2 kalimat syahadat. Jadi bukan hanya la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Usamah menjawab, orang tersebut saya bunuh karena ia mengucapkannya hanya sekedar untuk mencari perlindungan dirinya dari bahaya maut. Lalu jawaban itu oleh Nabi SAW dijawab pula dengan sabdanya, apakah kamu telah membelah hatinya? Dan Rasulullah SAW mengatakan itu dengan menanyakan kalimat tersebut kepada Usamah bin Zaid dengan sangat serius dan berulang-ulang, sehingga Usamah bin Zaid merasa sangat terpojok, dan tentu saja ia pada akhirnya menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan yang sangat-sangat besar. Sehingga Usamah bin Zaid ini memohon kepada Rasulullah SAW untuk diampuni atas kesalahannya. Dan ia pun bertobat dengan apa yang dia lakukan. Sehingga Rasulullah SAW di riwayat lainnya, bukan di buku ini, itu pada akhirnya menyerahkan urusan Usamah bin Zaid ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan masalah isi hati Nuhaik bin Mirdas. Makanya Rasulullah SAW itu menekankan di kalimat terakhir, apakah engkau sudah membelah hatinya? Intinya urusan hati itu bukan urusan kita. Kita tidak bisa menghukumi seseorang atas urusan hatinya gitu. Apakah dia jujur atau tidak, apakah dia ikhlas atau tidak bersyahadat, apakah dia ingin melindungi diri, sekedar melindungi dirinya, atau memang tulus masuk Islam. Itu bukan dihukumi oleh kita gitu. Yang kita hukumi atau yang kita sikapi itu hanya yang terlihat secara fisik saja. Apakah Nuhaik bin Mirdas ini jujur atau tidak bukan urusan kita. Itu makna dari ucapan Rasulullah ya. Tetapi itu urusan dia dengan Allah. Hanya saja urusan kita adalah dengan yang kita lihat, yang kasat mata. Sehingga apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid ini adalah suatu kesalahan. Tetapi ini menjadi tanggung jawab dia dengan Allah. Karena Rasulullah SAW tidak bisa melakukan kisos. Karena tadi ini terjadi di dalam peperangan. Dan Nuhaik bin Mirdas juga posisinya adalah musuh pada saat itu. Jadi urusannya itu dikembalikan kepada dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan terakhir berarti ini pasukan yang kelima ya. Pasukan yang kelima itu dipimpin kembali oleh Bashir bin Sa'ad al-Ansori. Teman masih ingat ya, Bashir bin Sa'ad ini adalah pimpinan pasukan yang dikirim ke Bani Murrah di Fadak, yang pada saat itu ekspedisinya bisa dikatakan gagal. Yang kembali hanya Bashir bin Sa'ad, tetapi beliau dipercaya kembali oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pasukan yang jumlahnya kali ini 300 orang. Jumlah yang banyak, cukup banyak. Diutus ke dusun Yuman atau Amen dan Jabar. Dan ini termasuk ke dalam Bani Ghatafan.
dan Hayyan yang terletak di dekat Khaybar. Dan masih ingat ya teman pecinta sejarah, teman pecinta sejarah, Bani Ghatafan ini adalah keluarga besar yang melakukan perjanjian dengan orang-orang Khaybar yang menyetujui untuk mengirimkan tentara bayaran sebagai bantuan ke Khaybar, tetapi tidak jadi berangkat karena sudah terhadang oleh pasukan kaum muslimin. Jadi mereka pasukan bayaran dari Ghatafan ini belum sempat berangkat ke Khaybar, sudah keburu dihadang oleh pasukan kaum muslimin di tengah jalan ya. Bani Ghatafan ini dipimpin oleh Uyainah bin Hisan yang juga dikisahkan pernah melakukan pendekatan kepada Rasulullah SAW untuk melakukan pengkhianatan kepada pasukan Ahzab, tetapi ingin mendapatkan setengah bagian kurma dan didiskon jadi sepertiga bagian kurma dari hasil Madinah gitu. Hanya saja kesepakatan ini tidak berjalan, tidak mencapai tujuannya, gagal. Ini adalah orang yang sama, Uyainah bin Muhsin. Jadi memang oportunis ya orangnya, dia melihat mana aja yang menguntungkan gitu. Jadi ketika terjadi pengepungan ke Madinah, ia berpihak di pasukan Quraisy. Kemudian pada saat terjadinya Khaybar juga sama, dia berada di pihak Khaybar, sehingga wajar saja ketika Rasulullah SAW mengirimkan pasukan, dan pasukan yang sangat banyak, 300 orang menuju ke Bani Ghatafan ini. Sebagaimana biasa, pasukan Islam berangkat melakukan perjalanan di malam hari dan beristirahat di siang hari untuk mengejutkan pasukan musuh. Ini bukan misi yang mudah ya, 300 orang menyembunyikan perjalanan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi Bashir bin Sa'ad al-Ansari ternyata bisa melakukan itu dan berhasil. Sehingga mengejutkan orang-orang Bani Ghatafan dan Bani Hayyan. Mereka ketakutan ketika datang sehingga melarikan diri dan relatif tidak terjadi pertempuran. Mereka bisa mengambil harta rampasan perang berupa binatang ternak yang cukup banyak. Ketika mereka melakukan perjalanan pulang menuju ke Madinah, ternyata mereka dihadang oleh Uyainah bin Muhsin yang mendengar kabar tentang kedatangan Rasulullah ke penduduknya di dusun Yuman. Ya, ke penduduknya di dusun Yuman, sehingga ia datang dengan pasukan untuk menyelamatkan rakyatnya. Ternyata kedatangannya terlambat, malah pasukan kaum muslimin itu sudah berhasil memenangkan pertempuran. Tetapi di sini di tengah perjalanan, karena memang datang untuk menyelamatkan rakyatnya, Uyainah bin Muhsin dan pasukannya melakukan penghadangan kepada kaum muslimin sehingga terjadi pertempuran yang cukup dahsyat. Tetapi secara singkat pada akhirnya dapat dimenangkan oleh kaum muslimin dan pasukan Bani Ghatafan itu lari kocar-kacir. Dan berhasillah ekspedisi ini dan ini mengobati luka dari Bashir bin Sa'ad ya, yang namanya kalah atau menang dalam pertempuran itu biasa, meskipun kaum muslimin secara dominasi, secara kuantitas itu jauh lebih banyak memenangkan pertempuran dibanding kekalahan. Tetapi yang namanya kekalahan itu adalah hal yang sunatullah yang biasa terjadi di dunia, sehingga Rasulullah SAW memberikan terapi kepada Bashir bin Sa'ad al-Ansari sebagaimana terapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada kekalahan kaum muslimin di Uhud ya, yang dimana pasukan yang kalah itu oleh Rasulullah SAW diterapi dengan melakukan pertempuran kembali di waktu yang segera gitu ya. Dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Bashir bin Sa'ad, dan terapi beliau ini sangat berhasil. Terbukti ya, Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu ini berhasil mengatasi perasaan terluka beliau karena kekalahan yang dialami pada saat memerangi Bani Murrah gitu, dan berhasil beliau memenangkan pertempuran dengan bahkan pasukan yang lebih besar dan kaum atau kabilah yang lebih besar ya, yaitu Bani Ghatafan, berhasil memenangkan pertempuran tersebut.
Cukup panjang ya bahasan untuk hari ini, yaitu peristiwa ketiga dari kejadian-kejadian penting yang terjadi di tahun 629 Masehi yang datang dari dunia Islam. Banyak hikmah yang kita dapat dari peristiwa kali ini. Yang pertama ingin saya garis bawahi adalah kesabaran dan ketabahan para sahabat meninggalkan Mekah ya, meninggalkan kampung halaman, berhijrah, mengembara di luar kota yang kotanya itu kota yang karakternya itu jauh sekali dengan bangsa Arab, baik dari secara fisik, kemudian daerah gitu, kemudian bahasa juga, kebiasaan, adat dan sebagainya. Tetapi mereka mampu bertahan sampai 10 tahun. Homesick pasti ada ya, tetapi mereka ternyata bisa mengendalikan semua hambatan-hambatan tersebut dan bertahan sampai perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh mereka untuk kembali gitu. Ini luar biasa sih kesabaran para sahabat yang hijrah ke Habasyah ini, sudah berangkatnya penuh kesulitan. Juga kehidupan yang dijalani di Habasyah juga tidak ringan gitu ya, dari mulai tadi saya katakan kebiasaan, makanan dan sebagainya itu pasti banyak perubahan. Tetapi mereka menjalani semua itu dengan kesabaran, tidak lain untuk menyelamatkan agama mereka dan untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian yang saya garis bawahi adalah peristiwa yang kedua ya, tentang Bashir bin Sa'ad. Ini secara pribadi gitu ya, bukan sesuatu yang mudah. Seseorang yang baru saja dikalahkan itu bisa langsung bangkit kembali dan membayar kekalahannya dengan kemenangan yang sangat gemilang. Ini kan berarti pengelolaan mentalnya, pengelolaan hatinya dia sudah sangat luar biasa ya, Bashir bin Sa'ad al-Ansari ini. Dan bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan terapi yang sangat tepat, sangat akurat dan menghasilkan kepada Bashir bin Sa'ad al-Ansari ini. Dan Rasulullah SAW sebagai seorang murabbi ya, tahu karakter, tahu sifat dari Bashir bin Sa'ad, sehingga memberikan terapi yang sangat tepat kepada beliau. Meskipun secara manusiawi menerima kekalahan itu butuh waktu untuk memulihkan kembali dan memaklumi diri ya. Kadang-kadang kan kita terpuruk di sebuah kesalahan yang kadang-kadang bahkan kesalahannya tidak fatal gitu ya dan termaafkan, tetapi kadang kita sendiri yang sulit memaafkan diri sendiri gitu. Sulit menerima kekalahan tersebut dan bahkan menghukum diri sendiri gitu. Dan ini contoh ya dari Bashir bin Sa'ad al-Ansari ini, bahwa cara mengobati sakit karena kekalahan. Ini namanya juga kalah, itu pasti sakit ya. Dan itu sunatullah, tetapi cara mengobatinya itu harus diobati dengan cepat, dan caranya itu harus cepat-cepat kembali bergerak. Cepat-cepat kembali bergerak dan membayar kekalahan dengan kemenangan gitu. Dan itu adalah pengobatan yang terbaik. Meskipun tidak semua orang bisa menjalani semua ini ya. Jadi masuk ke ujian yang sama gitu ya, remedial lah ya. Itu kan tidak akan sama hasilnya dengan ujian yang pertama gitu ya. Itu tadi butuh mental yang kuat. Diuji misalnya kita dengan satu misalnya ujian pengkhianatan gitu ya, pengkhianatan oleh seseorang. Nah, kita diuji lagi dengan hal yang sama, itu bukan hal yang mudah. Kita baru saja nih diuji oleh pengkhianatan dengan teman kita gitu, oleh Allah besoknya diuji lagi dengan hal yang sama. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Ini juga yang dilakukan oleh Bashir bin Sa'ad. Ia diuji oleh Allah SWT dengan kekalahan dalam sebuah pertempuran. Esoknya oleh Rasulullah SAW diutus lagi di titik yang sama. Mungkin kalau itu jatuhnya kepada kita, kita akan merasa, aduh ya Rasulullah, saya bisa tidak ya? Ya Allah Rasulullah, beri waktu saya untuk menyembuhkan diri dulu ya Rasulullah. Saya membawa teman-teman saya 30 orang itu menuju ke kematian mereka. Saya membawa, wahai Rasulullah, 30 orang itu ke jurang bahaya itu karena
karena kesalahan saya sebagai pemimpin mereka gitu. Itu kan pasti jatuh ya mentalnya. Dan kalau saya mungkin ya, bukan kalau kita, kalau saya mungkin akan minta waktu gitu ya, Rasulullah, saya minta waktu dulu deh untuk menyembuhkan diri saya dulu deh gitu. Butuh healing dulu deh kayaknya sebentar gitu untuk memulihkan mental saya misalnya ya. Tetapi Bashir bin Sa'ad tidak melakukan hal itu. Healing terbaik bagi Bashir bin Sa'ad adalah kembali masuk ke medan pertempuran. Luar biasa ya, luar biasa. Dan ini uh, pelajaran hikmah yang sangat luar biasa buat kita, bahwa memaafkan diri sendiri ternyata sepenting itu. Karena kalau kita terjebak dengan kesalahan di masa lalu, kita akan tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa bergerak lagi, gitu ya. Jadi ketika sudah melakukan kesalahan, teman pecinta sejarah, lekas-lekas maafkan diri kita. Namanya kita juga manusia ya. Jadikan itu pelajaran. Di mana titik kelemahan kita, di mana kesalahan kita yang kemarin, maka ya siap dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, siap dengan ujian yang berikutnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah berikutnya yang cukup penting tetapi tidak perlu dibahas terlalu panjang, yaitu hikmah yang diberikan oleh Usama bin Zaid kepada kita ya. Ini hikmahnya tidak terlalu panjang karena sudah sangat jelas gitu ya hikmahnya. Satu kalimat saja yang perlu digarisbawahi, bahwa kita jangan menghukumi hati dan niat orang lain gitu ya. Jangan menyikapi hati, urusan hati dan niat orang lain gitu. Itu bukan urusan kita. Kita hanya perlu menyikapi apa yang terlihat. Dan teman pecinta sejarah, mudah-mudahan 3 hikmah ini memberikan support kepada kita untuk bisa menjalankan Ramadan dengan lebih kuat, lebih istiqomah sampai 30 hari ke depan ya, 1 bulan ke depan. Istiqomah dengan ibadah kita, bukan hanya istiqomah tetapi semakin meningkat ya menuju akhir. Setiap hari semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa menemani teman pecinta sejarah semua dengan pendengaran lah ya, mendengarkan sesuatu kebaikan, mendengarkan ilmu, dan sebagai teman istirahat yang bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe yang belum, dan terima kasih bagi yang sudah, juga untuk like, komen, dan share. Insya Allah bertemu lagi esok dengan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.